Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi limit fungsi aljabar. Berikut peta konsepnya. Limit fungsi aljabar terbagi dua bentuk, yaitu bentuk tentu dan bentuk tak tentu. Bentuk tentu bisa diselesaikan dengan cara substitusi, sedangkan bentuk tak tentu bisa diselesaikan dengan cara pemfaktoran dan cara mengalihkan dengan akar sekawan. Perhatikan pernyataan yang di dalam kotak. Hasil limit bentuk tentu. Apabila hasil limitnya itu merupakan A di sini adalah bilangan bulat, misalkan 2, 3, dan seterusnya. A per B ini merupakan nilai limit fungsi dalam bentuk pecahan. Kemudian A per 0, A ini adalah angka per 0. Jadi A atau angka dibagi 0 hasilnya tak hingga. Jadi ini dibaca tak hingga. Tak hingga merupakan nilai limit fungsinya. Kemudian ada juga hasilnya 0 per B atau 0 per angka. Jadi hasilnya 0. Apabila bentuk dari nilai limit seperti ini yang di dalam kurung, maka ini merupakan hasil dari limit fungsinya. Kemudian bagaimana halnya dengan hasil limit bentuk tak tentu? Apabila kita masukkan nilai X-nya ke dalam fungsi, maka kita peroleh nilai limit fungsinya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga kurang tak hingga pangkat tak hingga. Nah, apabila ditemukan bentuk seperti ini yang dinamakan limit bentuk tak tentu. Jadi, limit bentuk tak tentu kita perlu cara lain untuk menyelesaikannya. Pertama, sebelumnya kita membahas tentang limit fungsi aljabar dengan cara memasukkan nilai X. Nah, itu namakan limit bentuk tentu, yaitu penyelesaiannya dengan cara substitusi atau memasukkan nilai X-nya ke dalam fungsi. Dengan menggunakan cara substitusi, jika hasilnya bentuk tentu, nah itulah hasil limitnya. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh soal berikut. Soal nomor 1. Limit X mendekati 2 dari 3X kuadrat, maka kita selesaikan. Jadi hasilnya adalah 3 kali 4 yaitu 12. 12 merupakan angka bulat, maka itu bentuk tentu. Contoh soal yang kedua, limit X mendekati 3 dari 2X kurang 1 per X. Jadi kita masukkan nilai X-nya 3, jadi diperoleh 2 kali 3 kurang 1 per 3. Jadi diperoleh 5 per 3. 5 per 3 merupakan bentuk pecahan, tapi merupakan nilai limit fungsi. Jadi ini merupakan bentuk tentu. Contoh soal yang ketiga, limit X mendekati min 1 dari 3X tambah 5 per 1 tambah X. Hati-hati dengan tanda negatif. Kita masukkan semua X dengan min 1, sehingga kita peroleh min 3 tambah 5 sama dengan 2. 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi diperoleh 2 per 0. Kita tahu bahwa angka dibagi 0 hasilnya adalah tak hingga. Tak hingga ini juga merupakan nilai dari limit fungsi, itu bentuk tentu. Bagaimana halnya dengan contoh soal nomor 4? Perhatikan, limit X mendekati 2 dari X kuadrat kurang 5X tambah 6 per X kurang 2. Kita masukkan nilai X-nya 2, jadi diperoleh hasilnya 0 per 0. Nah, 0 per 0 di sini yang dinamakan bentuk tak tentu. Jadi kita butuh cara lain untuk menyelesaikan limit fungsinya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita tahu bahwa pada soal nomor 4 itu hasilnya adalah 0 per 0. Jadi kita menggunakan cara lain, yaitu menggunakan cara pemfaktoran. Kita ambil lagi soal yang nomor 4. Bagaimana cara memfaktorkannya? Perhatikan. Memfaktorkan X kuadrat kurang 5X tambah 6. Ini ada angka min 5 dan angka 6. Aturan pemfaktoran, kita akan menentukan dua angka. Apabila kita jumlahkan, maka hasilnya adalah min 5. Dan apabila kita kalikan, hasilnya adalah 6. Berapakah angka itu? Setelah kita kaji, maka diperoleh angka itu A sama dengan min 2 dan B sama dengan min 3. Jadi diperoleh X kurang 2, X kurang 3. Kemudian kita masukkan ke soal, maka diperoleh seperti ini. Nah, ini ada unsur yang sama, maka dicoret, maka tinggallah X kurang 3. Kemudian kita masukkan X-nya sama dengan 2 yaitu ke dalam fungsi X kurang 3. Jadi diperoleh 2 kurang 3 sama dengan
min 1. Nah, itulah cara penyelesaian limit fungsi dengan pemfaktoran. Ada juga kondisi di mana limit itu tak bisa diselesaikan dengan substitusi ataupun dengan cara pemfaktoran. Nah, maka penyelesaian limit ini dengan cara mengalihkan dengan akar sekawan. Bagaimana caranya? Ingat, akar sekawan dari X kurang A, bentuk sekawannya dari X tambah A. Akar X kurang A, bentuk sekawan dari akar X tambah A. Jadi di sini kita hanya mengganti tandanya dari kurang menjadi tambah dan sebaliknya. Bagaimana penerapannya pada soal? Perhatikan contoh soal berikut. Limit X mendekati 4 dari X kurang 4 per akar X kurang 2. Setelah kita substitusikan ke dalam fungsi ini, nilai X sama dengan 4, maka kita peroleh 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu, maka kita butuh cara lain. Cara lain yang cocok di sini adalah mengalihkan dengan akar sekawan. Perhatikan, akar X kurang 2, maka akar sekawannya adalah akar X tambah 2. Kita selesaikan. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada X kurang 4 dari mana? Nah, ingat, A kurang B kali A tambah B, maka diperoleh A kuadrat kurang B kuadrat. Sehingga akar X kurang 2 dikali akar X tambah 2, maka kita peroleh yang di depan kalikan dengan yang di depan, maka diperoleh X. Kemudian yang di belakang kalikan dengan yang di belakang, maka diperoleh 4. Jadi itulah datanya X kurang 4. Kemudian masukkan ke soal. Karena X kurang 4 ini adalah unsur yang sama, maka kita coret, maka tinggallah akar X tambah 2. Setelah itu kita masukkan nilai X-nya sama dengan 4. Jadi diperoleh akar 4 tambah 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 inilah nilai hasil dari limit fungsinya. Dari pembelajaran kita hari ini, kita simpulkan bahwa ada 3 cara menentukan nilai limit fungsi aljabar. Yang pertama, cara substitusi. Yang kedua, cara pemfaktoran. Dan yang ketiga, cara mengalihkan dengan akar sekawan. Untuk lebih paham lagi, silakan kerjakan latihan ini. Ada 3 soal. Apabila ada kendala, silakan ditanyakan lewat WA. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.